Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Khutafillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita mengkaji kitab kecil namun syarat akan faidah yang berjudul Asharatu Asbabin lil Wiqayati minas sihri wal aini. 10 sebab yang dengannya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadi pelindung bagi kita dari sihir dan ain. Sebuah karya tulis yang disusun dari hasil ringkasan Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala, dari apa yang dituliskan oleh Al-Hafidz Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala ketika beliau menjelaskan 10 sebab yang dengannya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita bisa terjaga dari dampak buruk sihir dan penyakit ain. Kita masuk ke sebab yang ketujuh, as-sababus sabi' at-taubatu ila Allah min jami'i dzunub, yaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua dosa. Karena sebab datangnya musibah, sakit, ya, kita dikuasai oleh musuh dari kalangan syaitan yang sihir itu tidak lepas dari bantuan mereka menimpa kita. Itu disebabkan semua karena dosa yang ada pada kita. Karena ada dosa yang pernah kita lakukan. Al-Quran menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-30, وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. Apa saja yang menimpa kalian berupa musibah, maka itu sebabnya gara-gara perbuatan tangan kalian, perbuatan dosa kalian. Itu pun sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah banyak memaafkan kalian. Jadi tegas sekali berdasarkan ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya setiap musibah yang menimpa kita, ya, musibah apa saja, termasuk musibah berupa penyakit, entah itu penyakit akibat sihir atau ain, maka di balik itu, sebelum itu disebabkan karena ada dosa yang pernah kita lakukan, dan dosa itu belum sempat kita hapuskan dengan taubat dan istighfar atau amal soleh. Maka tentu saja obat agar kita bisa keluar, terselamatkan dari penyakit tersebut adalah dengan taubat, mengakui kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian memohon ampun dan maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib diriwayatkan beliau pernah mengatakan, "Ma nazala bala'un qat illa bidhanbin wa la rufi'a illa bitaubatin." Tidak ada satu bala, tidak ada satu musibah, ujian dan cobaan menimpa seorang hamba, melainkan itu disebabkan oleh dosa hamba tersebut. Dan bala tersebut tidak akan diangkat kecuali dengan taubat. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala banyak mengulang-ulang, ya, peringatannya, pesannya kepada kita hamba-hambanya agar kita melakukan taubat yang nasuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-8, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang nasuh. Ya. Kemudian dalam surat An-Nur ayat yang ke-31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertobatlah kalian semua, wahai orang-orang yang beriman, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang nasuh tentu saja. Agar apa? Agar kalian beruntung, agar kalian selamat, agar kalian bahagia. Di sini dipersyaratkan taubat yang nasuh. Para ulama menjelaskan ada 3 syarat taubat yang nasuh. Asy-syartul awwal, syarat yang pertama, an-nadamu ala fi'li dzambi. Harus ada penyesalan di dalam hati atas dosa yang pernah kita lakukan. Wasyartu tsani, syarat yang kedua adalah al-iqla'u 'anidz dzambi tamaman,
melepaskan diri dari dosa tersebut secara totalitas. Ya, seseorang yang misalkan tengah melakukan dosa, jika dia ingin bertobat maka dia harus meninggalkan perbuatan dosa tersebut segera secara totalitas, tidak boleh setengah-setengah. Wa yadkhulu fihi at-takhallus min al-asbab wal wasail al-wasail al-mufdiyati ilaihi. Termasuk dalam hal ini adalah meninggalkan semua faktor-faktor atau sebab-sebab yang bisa mengantarkan dia jatuh ke dalam dosa tersebut. Ya, semua pintu, semua celah itu harus dia tutup. Semua pintu dan celah yang bisa mengantarkan dia kepada dosa tersebut jangan dia dekati. Ya. Wasyartu tsalits, syarat yang ketiga, al-azmul akidu ala adamil audati ilaihi. Tekad yang kuat untuk tidak kembali lagi melakukan dosa tersebut. Ya, kalaupun toh dia melakukannya, tidak membatalkan taubat dia. Dia perlu melakukan taubat lagi. Begitu seterusnya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah bosan menerima taubat seorang hamba selama hamba tersebut tidak pernah bosan beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 syarat ini jika dosa yang dilakukan itu terkait hak Allah Subhanahu wa taala. Namun jika dosa yang kita lakukan itu terkait kezaliman, ada hak orang lain yang kita rampas misalkan, maka ada tambahan syarat yang keempat. Syarat yang keempat tersebut adalah i'adatul haqqi ila sahibihi atau talabu afwihi wa musamahatihi. Jika menyangkut hak orang lain yang kita pernah ambil tanpa keridhaan dia, kita pernah, na'udzubillah, kita pernah mencuri, merampas milik orang lain, misalkan tanpa sepengetahuan dia, atau menipu seseorang, maka kita wajib mengembalikan hak dia atau meminta agar dia bisa memaafkan dan mengikhlaskan. Ini syarat tambahan, syarat yang keempat jika dosa yang kita lakukan itu menyangkut hak orang lain. Termasuk dalam hal ini jika kita telah mencoreng kehormatan dia, mencaci maki dia misalkan, menzalimi dia, kita harus meminta keridhaan dan maaf dari dia. Ya, di samping kita beristighfar dan memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia 4 syarat taubat yang nasuh yang dengannya seseorang akan mendapatkan keberuntungan jika dia mewujudkan hal ini. Al-Allamah Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan, "Fama sullita 'ala al-'abdi man yu'dhihi illa bidhanbin ya'lamuhu aw la ya'lamuhu." Tidaklah seseorang dikuasai oleh musuhnya atau mendapatkan ujian dan cobaan, musibah, mendapatkan musuh. Tidaklah itu terjadi melainkan karena ada dosa yang dulu pernah dia lakukan. Entah dia sadar ataupun tidak. Entah dia mengetahuinya ataupun dia tidak mengetahuinya. Wa ma la ya'lamuhu al-'abdu min dhunubihi adha'afu ma ya'lamuhu minha. Dan pada hakikatnya dosa yang kita tidak ketahui itu lebih banyak daripada dosa yang kita ketahui. Wa may yansahu mimma 'alimahu wa 'amilahu adha'afu ma yadhkuruhu. Dan dosa yang kita lupakan, dosa yang pernah kita lakukan dan kemudian kita lupakan, itu jauh lebih banyak daripada dosa yang kita ingat. Falaysa lil 'abdi idza bughiya 'alayhi wa udhiya wa tasallata 'alayhi khusumuhu syai'un anfa'a lahu min at-taubati an-nasuh. Maka satu-satunya jalan keluar yang paling bermanfaat untuk orang yang dikuasai oleh musuhnya, dan itu termasuk musibah, tidak ada yang lebih bermanfaat daripada taubat yang nasuh. Karena semua itu pasti disebabkan karena kita dulu pernah melakukan dosa sebelumnya. Maka ingatlah, ketika seseorang misalkan tertimpa sakit, sihir, karena sihir atau karena ain, dan itu disebabkan oleh musuh, yaitu syaitan, maka ketahuilah dulu pernah ada dosa yang kita lakukan atau pernah ada dosa yang dia lakukan, maka yang harus dia lakukan ketika itu adalah dia bertaubat kepada Allah, beristighfar, kembali kepada Allah, memohon ampun dengan taubat yang nasuh. Demikian penjelasan Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Wa la'alla
tasalluta al-aduwi alaihi tanbihun lahu. Dan boleh jadi ya, ketika syaitan menguasai dia dengan sihir atau karena dia tertimpa penyakit ain misalkan, dan itu adalah musibah, boleh jadi itu bentuk peringatan Allah kepada dia. Wasababun li'audatihi ilallah, dan boleh jadi itu menjadi sebab dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah hendak mengingatkan dia akan dosa yang pernah dia lakukan, yang dengan itu dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru ini baik. Ya, ada sisi baiknya, ada hikmahnya. Penyakit yang menimpa kita, penyakit rohani maupun jasmani, pada hakikatnya itu bentuk teguran dari Allah Subhanahu wa taala akan dosa yang pernah kita lakukan. Tujuannya tidak ada lain, agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mewujudkan tujuan tersebut, maka dia akan disembuhkan, dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwati fillah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.